Halo guys, balik lagi di YouTube channel gue Just Friend. By the way, Just Friend ini udah cukup lama ya, agak vakum. Gak upload ya, mohon maaf lah, rada sibuk dan beberapa tim juga sibuk dengan kesibukan masing-masing, jadi kita vakum. Nah, gue coba untuk mulai kembali di konten kali ini. Gue bakal coba cerita based on true story gue pribadi. Jadi kayak paranormal experience gitu lah. Oke, gue cerita mulai ya. Gue cerita mulai. Kita mulai ceritanya. Udah kaku nih bro. Jadi gini, waktu itu tuh kalau gue nggak salah ya, based on 2010 atau 2013 itu kejadiannya ya. Sorry gue rada lupa karena udah lampau banget. Jadi waktu itu gue ada bukan aktivitas sih, kayak kegiatan dari kampus gue waktu itu masih kuliah. Jadi kegiatannya ini semacam kayak uji nyali gitu ya. Maybe sih rada beda ya. Mungkin kalau uji nyali tuh kayak yang kita di satu tempat sendirian ditinggal gitu ya. Kalau ini sih kita per kelompok gitu, dibagi kelompoknya, tapi sama aja lah, cuma beda jumlah orangnya aja. Oke. Jadi kita plannya itu diadakan di Bumi Perkemahan Cibubur. Kalian pasti tahu kan, namanya udah pasti gak asing banget dengan tempat ini. Oke, singkat cerita, sebelum kegiatan ini dimulai, kita ada brief sehari sebelum dimulai. Kita dikasih tahu gitu sama pembina kita apa yang harus dibawa dan apa yang nggak boleh dibawa. Salah satu yang harus dibawa itu kayak senter gitu kan, karena kita konsepnya dilepas di hutan gitu. Oke, kita langsung ke hari H nih. Hari H kita sampai di Cibubur itu sekitar jam 12 ke atas. Tepatnya gue sorry banget, gue lupa. Pokoknya 12 ke atas. 12 ke atas, jadi kita ngumpul di satu lapangan besar. Dan kita dibagi-bagi gitu kan, per kelompok. Kita dibagi-bagi per kelompok. Udah settle semua kelompoknya. Tiba-tiba pembina kita tuh ngomong, ngecek apa yang kita bawa. Bawaan kita semua disuruh dikumpulin di salah satu pembina kita, dikumpulin termasuk senter. Gila, lu bisa bayangin gak? Senter itu kan sangat penting ya, karena konsepnya ini kita di hutan. Lu pikir di hutan ada penerangan gitu, senter diambil gimana lu gitu. Gue udah panik sebenarnya, gue bingung juga, cuma mau gimana ya, gue mau gak mau gue harus ngikutin, kumpulin lah itu senter. Dikasih arahan, di briefing. Jadi itu konsepnya kita kayak main pesan berantai gitu. Jadi nanti kita diarahin dari pos 1 ke pos lainnya. Kalau nggak salah sampai pos 4 atau pos 5, gue lupa. Anggaplah kita pos 4 sampai 4 pos. Jadi nanti di setiap pos itu ada pesan yang kita harus ingat. Nanti di pos 2 nyambung sama pos 1 nih, sinkron. Jadi nanti di pos terakhir kita harus sebutin semua pesan dari pos 1 sampai ke 4. Itu digabungin jadi satu. Itu konsepnya kegiatan malam itu.
tanpa senter, dan pembina gue bilang di situ sudah disediakan tali. Jadi per kelompok itu kalau nggak salah 5 kalau nggak salah berpegangan tali. Jadi kita nggak pakai senter, nggak ada penerangan, based on tali nih. Tali kita nggak boleh lepas dari tali. Bayangin itu segokil apa malam itu. Oke, akhirnya kebetulan gue dapet kelompok 3 apa nggak salah. Nah itu kan jadi kelompok pertama masuk duluan tuh di tracknya, on tracknya. Jadi nanti kita nunggu berapa menit untuk ke kelompok selanjutnya. Jadi sudah disetting segimana mungkin kita nggak bisa ketemu dengan kelompok yang pertama gitu. Jadi bener-bener kita survive dengan kelompok kita. Gua nggak tahu ini konsepnya buat solid dalam tim atau apa, gue nggak ngerti. Pokoknya disitu gue udah ngeblank, gue ngikutin apa yang diarahin aja. Jujur gue pribadi juga takut gitu karena nggak ada penerangan di hutan. Lu gila, lu tau lah konsepnya hutan tuh gimana kan. Walaupun bumi perkemahan Cibubur ya, kita sudah nggak lazim lah tentang itu, tentang tempat itu. Singkat cerita, bagian kelompok gua itu kebagian sekitar jam 3 itu kita jalan, kita bener-bener megang. Kita tuh berempat atau berlima gitu. Jadi kita baris ke belakang gitu, kita pegangan tali. Posisi gue ada di baris kedua. Temen gue pertama itu yang menurut gue ya udah nggak ada takutnya lah nih orang nih, berani karena udah terbiasa kayak gitu. Gue nomor 2 dan 3 ke belakang itu udah fix banget, nggak karuan penakut parah yang nggak ngelihat nggak. Jadi dia jalan berpegangan aja, itu mata merem, bener-bener pada nunduk nggak tahu. Jadi gue sama temen gue yang di depan kayak bagi tugas gitu. Dia ngelihat arah ke depan, gue ngelihat ke bawah untuk tracknya itu, jalannya itu ada lubang atau enggak, kan bahaya juga kan kalau ada lubang, kan bisa jatuh atau gimana kan. Jadi kita bener-bener take care banget karena takut ada yang hilang gitu. Pokoknya gue udah ngomong sama temen gue jangan ada yang lepas apapun yang terjadi, untuk pegangan. Ke cerita pos awal aman, pos kedua aman, pos ketiga mau ke pos 4, pos terakhir. Pos ketiga itu di sini sih ceritanya yang mulai gokil. Jadi kita pas di perjalanan mau ke pos ketiga itu tali putus karena kendor dan putus gitu. Wah bingung gimana nih, bener-bener gak ada yang kita bener-bener gak ada orang yang buat kita tanya gitu. Gimana lu bisa bayangin gak posisi kita dan posisi gue dan kelompok gue pada saat itu bener-bener gokil. Jadi kita tetap ngumpul, tetap bikin satu barisan. Temen gue paling depan pede aja masuk jalan, dapatlah kayak kandang gitu, kayak kandang zaman dulu gimana sih, kayak kandang sapi apa kambing gitu, sapi. Gue dan temen gue berpikir itu pos ketiga karena jujur pos yang dimaksud ini posnya random gitu. Kadang ya di rumput nggak ada tempat, kayak bukan yang kayak kalian pikir pos kayak rumah gitu, pos enggak. Jadi posnya random, kadang-kadang di tengah-tengah hutan
nggak ada apa-apa, cuma ada orang di situ, ya udah itu pos. Jadi nanti dia ngasih pesan. Jadi kita ketemu kandang sapi itu, kita berpikir itu posnya ketiga, dan ternyata di situ nggak ada orang sama sekali nggak ada orang. Dan kita udah mulai, gue pribadi udah mulai nggak bener nih, gue pribadi mulai sudah nggak bener. Gue bilang sama teman gue, ini kayak kita nyasar. Dia juga yakin kalau kita nyasar, dan yang lain-lain panik. Teman-teman gue satu kelompok panik, termasuk gue, karena kalau kita kesesat di situ kita minta tolongnya siapa gitu kan. Which is lo pagi pun juga kita nyari jalannya gimana gitu kan, karena kita benar-benar nggak pernah nginjek itu tempat gitu. Walaupun ada cahaya dari matahari juga kan, kita harus survive nyari jalan keluar gitu. Udah kalut. Akhirnya temen gue nenangin, terus kita di dalam itu nggak ada beberapa menit doang, akhirnya kita kabur. Kita keluar dari situ. Nah, pas kita keluar itu nggak jauh dari itu kandang, itu tiba-tiba satu kelompok gua tuh masuk di kayak perkampungan. Ini gue yang bingung sampai sekarang gitu. Gue pengen tanya deh sama kalian, barangkali kalian pernah juga sama kejadiannya kayak gue, atau gue pribadi mau nanya sama kalian, barangkali kalian ada yang tahu, masa emang bener ya di hutan daerah perkemahan Cibubur itu ada perkampungan gitu. Coba komen deh di bawah, kalau memang ada, iya bagus ya berarti gue benar gitu. Kalau memang enggak, ya itu salah satu pengalaman tergokil gue ya, karena gue menganggap gue kayak masuk ke perkampungan gaib gitu. Jadi keadaan kampung ini agak creepy pas kita masuk. Jadi tuh perkampungan, rumahnya dempet kayak di negeri dongeng. Gimana sih, rumahnya tinggi, cuma pagernya itu bukan pagar kayak kita, dia pagar kayu tapi tuh pendek, kayak kayu ditanam gitu aja, pendek, kayak konsepnya kayak di negeri dongeng, pendek gitu. Wah, gue udah mulai aneh. Gue sama temen gue ngomong, ini kita di mana? Gue juga nggak tahu kita di mana. Dan anehnya tuh kayak jam-jam 3 gitu ada asap itu, kayak itu perkampungan tuh ngebul asap gitu. Makin gokil, gue makin takut dong. Teman-teman gue juga udah panik, ini kita di mana lagi? Tadi kita di kandang, sekarang di perumahan kayak begini. Apa iya di dalam hutan ini ada perumahan kayak begini? Ada perkampungan? Gue bilang sama teman-teman gue, udah kita fokus, kita tetap satu tujuan, cari jalan keluar. Kita cepat-cepat temuin pos terakhir biar kita kelar nih acara di subuh ini. Akhirnya gue coba masuk lagi. Jadi teman-teman gue suruh tunggu, nggak usah terlalu dalam masuk. Gue berdua doang nih, teman gue yang di baris pertama sama gue masuk. Gue ngomong sama dia, kita cari sumber asapnya, karena gue berpikir kalau ada asap ini kan berarti ada kegiatan bakar ya, pasti di situ kan ada orang gitu. Kan bagus kalau ada orang, jadi kita nanya gitu jalannya gitu, jalan keluar, seenggaknya jalan untuk ke lapangan atau daerah yang dijamah sama orang-orang biasanya lah gitu kan, pasti tahu. Gue berpikir kayak gitu, temen gue juga setuju. Akhirnya gue sama temen gue jalan nyari tuh pusat asap. Temen-temen gue yang lain gue suruh kumpul di situ, jangan sampai ada yang mencar.
nggak jauh dari titik teman gue ngumpul sih, agak di depan sedikit ya, berapa 1 kiloan lah. Dari situ kita nemu kayak pos. Jadi konsepnya tuh kayak posisi kamling zaman dulu, ngerti kan, kayak pendopo terus kayu agak tinggi gitu. Nah disitu ada asapnya tuh. Gue bilang sama temen gue, itu kayaknya di situ deh sumber asapnya, barangkali ada orang tuh di situ, kayaknya ada yang bakar-bakar. Oke, gue coba jalan berdua sama temen gue coba jalan di situ. Ternyata di situ ada orang, tapi gue rada aneh. Dari jauh nih gue udah ngeliat, jadi posisinya ini pos, ini itu orangnya tuh ngadap ke sana, jadi sama kita di belakang, jadi dia belakangin kita. Gue rada aneh nih, dia tuh orang kayak pakai topi petani gitu sih, kalian tahu kan topi petani gitu, terus sarung diikat di pinggang kayak orang si skambling gitu kan. Gue bilang, gue seneng campur ngeri gitu. Gue berpikir positif aja, nih orang bisa bantu kita dapetin jalan buat ke tempat yang rame biasanya orang gitu, yang dijamah orang, nggak tersesat lah intinya. Maju, teman gue paling depan, makin mendekat makin kelihatan aktivitas tuh orang tuh, makin aneh. Dia itu, orang itu lagi nyangkul gitu, kayak lagi bercocok tanam gitu. Gue tarik temen gue nih, tunggu dulu, jangan disamperin dulu, ini jam berapa? Gue bilang, ini jam berapa? Kok orang nyangkul jam segini? Gue sumpah, gue kalut, gue bener-bener kayak yang gemeteran, udah bingung, udah pasrah. Gue di hati gue ini, gue bilang, wah gila, gue udah masuk di beda dunia nih kayaknya gue sama teman-teman gue udah ngerasa begitu, karena perkampungan bener-bener beda dari perumahan-perumahan zaman kita ini gitu, bener-bener beda bang. Dalam hati gue nih, wah gue udah masuk dunia beda nih, mampus gue nih, gimana ini sama temen-temen gue. Cuma gue tetap positif aja biar tetap tenang. Jadi temen-temen gue tuh kayak yang nggak panik gitu. Kalau gue panik, temen-temen gue panik. Temen gue yang sendirian nih takut kasihan gitu kan, kelabakan gitu. Terus dengan cerita kita, temen gue ajak ngobrol, itu orang ngapain jam segini nyangkul. Gue nggak tahu maksud temen gue jawab santai dia nenangin gue atau apa, gue nggak tahu. Dia cuma bilang, itu mah udah biasa, orang-orang desa mah jam-jam segini udah pada ke sawah nyangkul. Gue tanya lagi, tunggu dulu, ini kan bukan sawah, lihat aja, itu kan posisi kamling, ngapain nyangkul di samping posisi kamling? Temen gue tetap yang positif, udah ayo kita samperin aja, barangkali dia bisa bantu kita gitu, bantu kita kasih tahu jalan gitu. Kalau kitanya nggak nanya kayak begini, kita benar-benar tersesat tuh. Ya udah deh, gue beraniin diri, gue pokoknya di belakang dia yang maju, udah lu yang maju ya, gue di belakang lo ya, jalan. Ternyata makin dekat itu jadi kayak sosok kakek-kakek gitu. Jadi itu sosok kakek-kakek, karena kelihatan dari belakang tuh kayak apa ya, rada kulitnya tuh kayak udah tua gitu, kayak kakek-kakek gitu kan. Tapi dia tetap membelakangin kita. Akhirnya teman gue nyampe, udah deket dia, niatnya mau manggil dia nih, mau manggil kayak gitu, mau nanya gimana sih, kayak permisi gitu. Pertama nggak digubris sama sekali sama dia, Dia bilang gak dengar kali ya, gue ngomong temen gue, coba lu ngomong lagi, panggil lagi deh gitu kan.
permisi, dipanggil lagi sama temen, permisi kayak mau numpang nanya. Enggak digubris juga guys, yang kedua nggak digubris, nggak didengar juga. Tadul ini kalau udah kayak gini mending ditepuk pelan-pelan, maksudnya kayak normalnya orang gimana sih lo gitu, tepuk aja pundaknya pelan aja, sopan. Oke, teman-teman gue tepuk, oke permisi numpang tanya. Dan lo harus tahu, kalian harus tahu, dia itu muternya bener-bener slow mo banget. Gue yang anjir, itu gue merinding guys, gue merinding sumpah. Gue kalau ceritain itu nggak pernah nggak merinding sumpah, karena gue ngerasain itu di situ gitu. Jadi pas ditepok sama temen gue pelan-pelan, dia nengok gitu bro. Udah kayak nengok, dia tuh nengok, kaki tuh nengok. Tapi gimana ya, kalau orang normal kan harusnya biasa aja. Ini dia kayak yang pelan gitu. Jadi kayak pelan, tatapannya kosong. Sampai tatapannya kosong, muka putih pucet. Normal, semua normal kayak manusia, cuma pucet putih, bibir putih, tatapan kosong, sinis ke kita. Tanpa menjawab apapun, temen gue kan bilang mau tanya kayak seenggaknya iya, nanya apa ini, nggak bener-bener nggak diem, slow motion begini dengan tatapan kosong, pucet putih. Gue tarik teman gue bilang apa, ini kayaknya tempat bener-bener kabur. Gue balik ke tempat teman-teman gue ngumpul, kayak larian, bilang terus temen gue panik, kenapa? Aduh, gue nggak mau ceritain nih. Gue bilang nggak apa-apa, gue kebelet kencing. Jadi makanya gue buru-buru, udah dapet belum info jalannya? Udah dapet, padahal sama sekali nggak ada info apapun dari itu kakek. Kan itu kakek udah mulai aneh menurut gue, dan gue makin yakin kalau gue masuk ke perkampungan gaib di daerah perkemahan Cibubur itu. Akhirnya lari, udah pegangan ikut gue, semua gue tarik. Temen gue yang paling pertama jalan duluan. Gue bilang, nih kita lewat mana nih? Gue bilang sama temen gue, udah pokoknya lu pilih, udah kita percaya sama lu, di mana lewat kemana udah kita udah pasrah, yang penting kita keluar dari sini. Gue udah yakin banget, udah aneh ini tempat gitu, kayak udah bukan zaman kita gitu. Zaman kita kan yang beda rumahnya sama kayak zaman dulu tuh, udah aneh. Cepet kita harus keluar dari sini. Akhirnya temen gue tuh lari, udah kita ngambil sebelah sini aja. Oke, lari keluar semua, nggak jauh dari itu akhirnya kita ketemu rombongan yang di belakang kita, cowok-cowok. Itu sumpah gue bener-bener yang kayak alhamdulillah. Itu bener-bener alhamdulillah, dalam hati kayak lega, berdoa terima kasih. Bener-bener lu bayangin kalau gue nggak keluar dari itu perkampungan, gimana tuh? Coba lu bayangin. Sampai sekarang gue kalau inget cerita ini, gue sangat-sangat bersyukur gue bisa keluar dari situ. Kalau enggak, bayangin gue gimana itu gitu. Gue hidup di kayak perkampungan yang nggak jelas asal usulnya gitu, bener-bener jauh dari tahun kita. Itu kayak tahun 19 berapa gitu, bener-bener itu sumpah gue gak bohong. Akhirnya kita lanjutin, udah pos 3 udah kita nggak tahu apa pesannya. Ke pos 4 terakhir kita ditanya pesannya apa. Dari pos 1 sampai pos 3 kita akhirnya fail, dan kita kena hukuman dari pembina kita. Selesai kita kumpul lagi di salah satu di tempat pertama kita berkumpul, di lapangan itu awal kita kumpul, dan di situ baru gue cerita sama teman-teman gue kalau gitu tuh kayaknya tadi masuk ke perkampungan gaib gitu, karena aneh gitu, bener-bener aneh, yang kayak beda dengan
keadaan di tahun kita gitu. Kita kayak, gue tuh kayak masuk di tahun 19 berapa gitu, sumpah. Jadi kayak gue yakin ini kayak udah nggak bener gitu. Gue cerita sama teman-teman gue, wah rame. Wah, kita sambil ngejalanin hukuman sambil cerita kayak gitu itu makin seru. Nah, gue mau nanya nih sama kalian nih, ceritanya sih cuma sampai situ ya. Cuma gue mau nanya, kalian ada nggak yang sama pengalamannya kayak gue waktu di daerah Bumi Perkemahan Cibubur itu? Kalian pernah nggak sama yang kayak gue gini, atau memang ada salah satu perkampungan di dalam Bumi Perkemahan itu? Gue minta kalian komen di bawah kalau kalian pernah juga ngalamin yang sama, ataupun memang kalian tahu di situ memang ada perkampungan yang aneh, atau emang betul ada real itu memang perkampungan itu. Gue minta kalian komen di bawah. Gue juga sampai sekarang masih tanda tanya besar gitu, karena gue yakin itu kayak yang itu udah bukan di dunia kita gitu, kayak di beda dunia gitu. Buat kalian, tolong komen ya kalau kalian sama ngalamin sama atau tahu tentang perkampungan yang gue maksud ini di dalam Bumi Perkemahan Cibubur itu. Tolong komen ya guys. Oke guys, cukup sekian nih cerita true story gue, walaupun singkat, tapi gue jujur di sini gak berhenti merinding, karena gue kalau cerita ini kayak balik ke tempat kemarin gitu. Rada lebay sih, cuma kayak jadi pengalaman benar-benar selalu diingat gitu, karena sampai sekarang gue belum terpecahkan itu apa gitu. Terima kasih buat kalian, dan mohon maaf juga kita kemarin vakum. Sekarang gue lagi mencoba untuk aktif lagi di YouTube, coba upload lagi konten-konten kita. Tetap terus dukung kita, support kita. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel gitu. Bye bye.